Selamat sore Sobat Kicau Mania, jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan membuat video sesuai request teman-teman kita ya. Pertanyaannya yang muncul, bagaimana cara penjodohan dari usia trotolan ya Sobat Kicau Mania. Ini khusus untuk peternak pemula ya. Jika kalian membeli trotolan satu pasang ya, jantan dan betina, tentu saja bukan trotolan yang usia 1 bulan ya Sobat Kicau Mania ya. Kalian harus memilih usia seperti ini, 4 bulan, sekitar 4 bulan masuk 5 bulan. Kemudian betinanya juga usia ini masuk 4 bulan ini ya. Dia gacor, betina gacor ini. Ini sangat gacor. Nah, kemudian dia ini memang cepat merespon ya. Kita pilih betina itu trotolannya yang sering bunyi ya Sobat Kicau Mania, sehingga menimbulkan kontak secara langsung oleh jantan trotolan seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Ini usianya 5 bulan ini. Jadi Sobat Kicau Mania, kalau untuk memilih trotolan untuk penjodohan dari usia trotolan, kalian pilih si jantan itu usianya sekitar 5 bulan, kemudian betinanya sekitar usia 3 bulan atau 4 bulan. Jangan yang usia 1 bulan atau 2 bulan ya Sobat Kicau Mania. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tempel ya, kita tempel seperti ini, kita bisa melakukannya sambil berjemur, sambil mereka makan ya, kemudian sambil mereka mandi ya Sobat Kicau Mania. Jadi proses penjodohan ini tidak sulit Sobat Kicau Mania kalau untuk dari usia trotolan. Makanya banyak pelanggan kita yang memilih membeli satu pasang trotolan untuk cepat dijodohkan dari usia dini ya Sobat Kicau Mania ya. Nah, ini sengaja saya letakkan cepu, isinya hanya air, kemudian cepu makanannya saya kosongkan. Si jantan di sana ada tempat makannya dan tempat minumnya juga ada untuk si jantan. Tujuannya agar betina ini berani mendekati jantan. Itu trik yang pertama Sobat Kicau Mania ya, agar betina ini bisa tidak takut dengan si jantan, dia berani mendekati si jantan Sobat Kicau Mania. Kita hanya meletakkan jangkrik di bawah. Ini sebenarnya sudah ngepur Sobat Kicau Mania ya, dia sudah makan fur. Nah, kelihatan di sini dia agak sedikit jinak. Nah, ini untuk yang betina, kalian harus memilih anakan trotolan betina yang jinak ya Sobat Kicau Mania, yang seperti ini ya. Ini rumusnya ini. Kalau si jantan, kalian bebas mau pilih yang dari lolo tangan atau lolo induk ya. Kalian bisa pilih sesuai selera ya kalau jantan. Tapi kalau betina, saya lebih memilih betina yang agak jinak, kemudian dia gacor. Nah, ini gacor dia Sobat Kicau Mania. Jadi untuk prosesnya ya, sehari-hari kita bisa mengembunkannya. Kalau di tempat saya ini saya embunkan Sobat Kicau Mania, karena di sini kita gantung semua nih. Ini nanti masuk embun kalau subuh-subuh ya. Embunnya masuk ke sini. Jadi enak kalau untuk kita proses pengembunan. Jadi Sobat Kicau Mania tidak usah khawatir kalau untuk menjodohkan dari usia trotolan. Kita hanya butuh memperhatikannya saja ya Sobat Kicau Mania. Hari-harinya seperti ini ya Mania ya, bukan mereka saling melukai, itu tanda proses pengenalan. Kemudian kita bisa jemur sama-sama, kemudian mandinya sama-sama. Setelah akur, ini boleh kita masukkan ke tempat si jantan ini. Ini kebetulan sudah saya proses penjodohan ini Sobat Kicau Mania ya. Untuk bibit di peternakan kita, si betina ini memang sengaja kita simpan ya. Kemudian si jantan ini juga kita simpan agar bisa dilakukan penjodohan ya, untuk bibit tangkaran kita. Jadi saya diam-diam seperti ini sudah melakukan tahap penjodohan dari usia trotolan Sobat Kicau Mania. Jadi Sobat Kicau Mania bisa melihat di sini ya, ini betinanya. Walaupun dia masih kecil seperti ini, dia bisa dijodohkan ya sama si jantan ini. Dan ini beda kandang Sobat Kicau Mania ya. Kalau untuk si jantan ini kandang 3 ya. Kalau untuk si betina ini Sobat Kicau Mania, ini kandang 2. Kelihatan di sana. Betinanya responnya ada.
Jadi kalian bisa melihat video ini nanti, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Video ini sekaligus menjawab pertanyaan teman kita, ada yang nelpon langsung ke kita ya, nanya proses penjodohan dari usia trotolan. Jadi kalau kegiatan pagi, siang, sore kita tempel seperti ini sobat kicamania ya. Trotolannya kita tempel seperti ini. Kemudian kita akan semprot mereka ini sambil jemur ya, bisa siang-siang hari, pagi hari, ataupun sore hari sobat kicamania. Pokoknya mereka ini selalu berdua. Nanti kita akan tes sobat kicamania ya, apakah si betina ini bisa berjodoh sama si jantan ini walaupun sama-sama usia dini ya. Nanti kita masukkan yang betina ini ke tempat sangkar si jantan ini ya. Kalau mereka itu berkelahi ya itu biasa itu sobat kicamania. Mudah-mudahan kalau di kandang ternak, kalau mereka tidak saling melukai berarti aman dan akur ya sobat kicamania. Mudah-mudahan bisa berjodoh untuk di kandang ternak. Oke sobat kicamania, untuk tahap penjodohan ini seperti yang kita sampaikan tadi ya, cepuknya kita lepaskan ya, tempat makan itu kita lepaskan, kita sisakan tempat cepuk air minum. Tujuannya untuk agar mereka bisa makan berdua ya, makan bersama dan saling mensupport makanan ketika mereka kita masukkan ke satu kandang sobat kicamania, seperti itu. Nah ini sobat kicamania, di dalam rumah pun tetap kita tempel kandangnya seperti ini sobat kicamania ya. Tujuannya agar mereka ini jangan sampai terpisah, biar mereka akur terlebih dahulu ya sobat kicamania. Nah itu kelihatan di sana cepuk makanannya kita cabut kalau untuk yang disangkar betina. Jadi betina ini kelaparan, sedangkan si jantan ini nanti kita masukkan ke sangkar si jantan. Dan makanannya pun kita masukkan ke sana seperti jangkrik, ulat ongkong, kroto boleh. Kalian pakai semua jenis ekstra puding boleh. Tapi yang terpenting di sana adalah jangan sampai mereka kelaparan, tetap dipantau sobat kicamania. Nah nanti kita akan proses penjemuran berdua, mandi berdua melalui metode semprot ya sobat kicamania, bukan mandi keramba ya. Karena untuk mandi keramba ini kita agak-agak sedikit cemas, kemarin itu banyak gagal ya, teman-teman kita juga seperti itu. Nah ini sobat kicamania, kita langsung saja mulai proses penjemuran dan penyemprotan. Mandi ya, mandi semprot. Kenapa kita mandi semprot? Ya di saat seperti ini sambil berjemur ya mereka kita mandikan terlebih dahulu ya. Kalau kita masukkan dalam keramba ya, ini pernah kejadian sebelumnya sobat kicamania, karena tempat keramba itu sempit, kita langsung masukkan ke dalam keramba bersama-sama, itu kurang efektif kalau menurut saya. Tapi tergantung penilaian masing-masing ya sobat kicamania. Kalau masuk di dalam keramba ini kebanyakan kejadian ini sobat kicamania ya, mereka langsung panik dan bertempur karena mereka tidak biasa di tempat mandi air ya. Tempat mandi air bersama-sama ya, otomatis mereka akan saling terbang dan menurut kita ya kacau penjodohannya seperti itu kan. Jadi lebih baik mereka dibasah kuyup terlebih dahulu sambil berjemur. Nah ketika mereka sudah basah kuyup, mereka sudah kita jemur, sambil proses seperti itu mereka tetap kita tempel sangkar. Setelah tempel sangkarnya beres dan kita sudah merasa ini anggaplah sudah 2 minggu atau 3 minggu proses seperti ini, maka kita akan masukkan si betina ini ke sangkar jantan. Kita akan buktikan sobat kicamania apakah ini akan berhasil. Oke sobat kicamania, setelah kita anginkan ya habis penjemuran tadi, nah saatnya kita basah kuyup ini sobat kicamania. Jadi kalau saya pribadi untuk memandikan burung ini melalui metode penyemprotan seperti ini ya, pertama-tama kita basahi sedikit saja sobat kicamania, kemudian kita biarkan jemur terlebih dahulu, setelah itu baru kita anginkan. Nah ini tahap yang kedua, kita basah kuyupkan, kemudian kita sambil tempel sangkar ini ya, sangkar betina dan si jantan ini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, nanti kita akan masukkan si betina ini ke sangkar si jantan. Apakah metode ini akan berhasil, kita lihat saja sobat kicamania. Karena sejujurnya ini live ya, perdana ya.
Untuk metode penyemprotan ini sobat kicau mania, usahakan jangan semprot di bagian kepala ya sobat kicau mania, karena akan masuk ke hidung ya, otomatis masuk ke tenggorokan burung ini, nanti dia akan sakit atau kurang enak badan sobat kicau mania. Jadi kita basahi tubuhnya itu di sekitar badannya saja ya sobat kicau mania, sekitar sayap dan ekor. Oke, sambil seperti ini kita siapkan juga pola makannya ya, jangkrik kita tabur-taburkan saja. Tujuannya agar mereka saling mendekat karena mereka sudah kelaparan. Jadi sobat kicau mania, kalau kita membasahi burung ini sambil mandi dan sambil berjemur seperti ini, maka mereka akan merasa lapar, dan saat seperti itulah momennya kita mengambil makanan seperti jangkrik, kita letakkan di kandang masing-masing. Nah, kita sengaja untuk yang si betina ini tidak kita buat kenyang ya sobat kicau mania, kita letakkan jangkrik yang banyak nanti ke sangkar si jantan, agar betina ini mau masuk ke sangkar si jantan dan betah untuk berdua di sana sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, ini tahap yang terakhir yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan menangkap si betina ini. Nah seperti ini, kita akan masukkan ke sangkar si jantan. Memang awalnya mereka akan sedikit canggung ya sobat kicau mania ya. Betina ini mungkin akan nampak ketakutan, atau justru sebaliknya si jantan ini yang ketakutan. Mungkin terjadi perkelahian, kita tidak tahu ya. Ini karena ini perdana kita tunjukkan kepada kalian langsung di video ini. Mudah-mudahan bisa akur dan berjodoh. Dan ini tetap saya semprot ya sobat kicau mania. Saya mau bikin mereka ini sedikit basah ya. Jadi kalau mereka basah, mereka akan merapikan bulunya bersama-sama. Dan satu hal yang paling penting sobat kicau mania, di sangkar si jantan ini kita siapkan satu tangkringan agar mereka ini sejajar nangkring. Jadi sobat kicau, silakan perhatikan cara saya ini ya. Ini cara saya ya sobat kicau mania, sambil saya semprot-semprotan seperti ini. Bulu mereka basah ya, mungkin bisa jadi basah kuyup. Mereka akan nangkring bersama. Ini rencana saya memang seperti itu sobat kicau mania. Mudah-mudahan bisa berhasil ya sobat kicau. Jadi inilah fungsinya sobat kicau mania, tangkringan satu ini yang saya siapkan ini memang untuk mereka nangkring bersama ya sobat kicau mania. Kita siapkan tangkringan yang lurus. Jadi kita ambil tangkringan lurus, kita letakkan jangan terlalu tinggi tapi tetap di posisi tengah ya sobat kicau mania ya. Satu tangkringan saja kita pakai agar mereka ini lebih akur dan bisa bersama-sama berdekatan sobat kicau mania. Nah seperti ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat mereka akan menyisir bulunya masing-masing dan akan terlihat seperti akrab. Lama-lama mungkin mereka bisa berjodoh dan akur sobat kicau mania. Dan ini tampaknya sudah ada tanda-tanda berhasil ini sobat kicau mania ya. Jadi kita bolehlah ini acungkan jempol ya. Mantap ini ya sobat kicau. Oke sobat kicau mania, nampaknya ini berhasil ya, berhasil tahap pertama akur ya. Jadi penjodohan ini yang penting adalah akur yang pertama sobat kicau mania. Mereka tidak saling melukai, tidak berkelahi. Artinya mereka mau beradaptasi antara satu dengan yang lain, beradaptasi di satu kandang sobat kicau mania. Karena ini baru buat mereka sobat kicau mania. Nah ini yang kita tunjukkan sama kalian ini langsung ya sobat kicau mania, tidak ada direkayasa bahwa mereka ini memang terpisah di sangkar masing-masing ya sobat kicau mania, dan kita murni melakukan penjodohan ini untuk kalian saksikan sobat kicau mania. Nah sambil seperti ini saya akan melemparkan jangkrik ya, kita lemparkan saja ya ke lantai. Anggaplah itu lantainya, di karpetnya itu sobat kicau mania. Ini tujuannya agar mereka sama-sama bisa makan bersama sobat kicau mania, sama-sama akur
tidak saling berebut makanan sobat kicau mania, karena kalau mereka saling berebut makanan mereka akan ya sedikit bertempur ya sobat kicau mania, dan itu bisa fatal ya. Nah sobat kicau mania, seperti kalian saksikan ini, si jantannya mengambil jangkrik dan betinanya ya saling tatap-tatapan sama si jantan ini ya. Jadi mereka tidak bertempur dan mereka berhasil untuk saling mengenal dan akur ya, satu sama lainnya bisa akur. Jadi inilah sobat kicau mania yang sering orang katakan penjodohan dari usia dini, dari usia trotolan. Nah kalian bisa lihat seperti inilah contohnya, ini real ya. Tetapi mereka ini bukan trotol yang umur 1 bulan 2 bulan ya, mereka ini sudah trotol beranjak dewasa sobat kicau mania. Si jantan itu dalam posisi istilahnya itu mau berganti bulu juga itu sobat kicau mania ya. Mungkin bisa jadi nanti mabung ya, karena usianya masuk 5 bulan atau sekitar 5 bulan lebih lah ini. Nah kalau yang si betina ini usianya sudah 4 bulan sobat kicau mania. Jadi mereka ini kita anggap tetap usia trotolan sobat kicau. Oke sobat kicau mania ya, setelah 10 menit kita satukan di satu kandang, mereka terlihat semakin akur ya, semakin dekat dan semakin mesra saja ini sobat kicau mania ya, kita anggap seperti itu. Jadi mereka ini prosesnya ini memang bertahap sobat kicau mania, seperti yang kita tampilkan ya satu persatu ya dari awal tadi. Dan ini proses yang terakhir sobat kicau mania, kita akan membuktikan. Kita hitung sampai 10 menit di satu kandang dan ternyata berhasil akur. Nah ini kita sudah bisa menganggapnya sudah berjodoh dari usia trotolan sobat kicau mania. Nah untuk pemasukan mereka ini ke kandang ya sobat kicau mania, untuk masuk ke kandang ternak maksudnya. Jadi mereka ini harus kita satukan seperti ini, tetap di satu kandang sobat kicau mania ya. Jangan langsung dilepas di kandang ternak. Jadi mereka ini kita masukkan lagi ke kandang yang lebih kecil, kita masukkan ke kandang ternak, kita gantung. Setelah 3 hari ya boleh kita lepaskan terbang bebas di dalam kandang ternak sobat kicau mania. Ini sobat kicau mania coba perhatikan ya, si betina ini sudah mulai bunyi-bunyi, dia manggil ya. Dia mulai merasa nyaman ini dan dia mendekati si jantan. Kelihatan di sana ya. Nah ini momen yang kita tunggu-tunggu sobat kicau mania. Lihatlah ya, mantap kan? Dia berani dengan si jantan ini dan dia tidak takut sama si jantan. Nah ini petanda bagus sobat kicau mania. Kalau jantannya yang menyerang ini gawat. Jadi biarkan betinanya yang menyerang dan betinanya mendekati si jantan. Artinya betina ini pemberani, tidak takut sama jantan, sehingga jantan ini nanti tidak akan membantainya walaupun di satu kandang ternak. Oke sobat kicau mania, tidak terasa waktu ya kita menjemur ini, dan mereka menikmati proses penjemuran ini sudah setengah jam, sudah 30 menit sobat kicau mania, nampaknya benar-benar sudah akur. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.